Lagian kan gue udah bilang, gue gak gila-gila masuk surga, say. Gue di neraka juga udah gak apa-apa. Happy, ketemu teman-teman gue banyak. Siapa tahu nanti gue bisa bikin acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Islam selalu mengajarkan pada umatnya untuk berperilaku baik, menjaga setiap perangai dan perkataan selama hidup di dunia. Karena apapun yang kita lakukan tengah dicatat oleh malaikat pencatat amal yang mengikuti kemanapun kita berada. Jangan sampai hal-hal buruk yang kita lakukan mengakibatkan kepedihan di akhirat kelak. Seperti yang sempat viral beberapa waktu lalu, seorang public figure mengatakan siap masuk ke dalam neraka. Alangkah buruk tingkah lakunya itu sahabat beriman. Lantas bagaimana Islam memandang semua ini? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut viral, 4 artis ini sudah siap masuk neraka. Ingat ucapan adalah doa. Versi dari Magenta Islam. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial tentang ucapan seorang artis wanita yang menyatakan siap masuk ke dalam neraka. Ternyata bukan hanya wanita ini saja, seseorang yang siap menyatakan masuk ke dalam neraka. Tetapi sahabat beriman, ada 4 artis lainnya yang menyatakan tidak apa-apa untuk masuk ke dalam neraka. Padahal sebagai muslim kita tidaklah boleh mengatakan demikian. Sebab setiap kata adalah doa. Bukankah seburuk-buruknya tempat kembali adalah neraka sahabat beriman? Lalu bagaimana jika seorang manusia ketika masih di dunia berkata demikian? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya? Kalian masih bertanya-tanya sekarang, maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Setiap perkataan adalah doa. Media sosial tengah dipenuhi dengan ucapan seorang public figure Indonesia yang mengatakan bahwa dia tidak apa-apa masuk ke dalam neraka agar dapat berjumpa dengan artis-artis lainnya. Sahabat beriman, kalian pun pasti sudah tahu siapakah dia itu. Namanya menjadi trending di beberapa sosial media, bahkan mengundang para ulama memberikan pendapat mereka. Semua menyayangkan mengapa wanita tersebut berkata demikian. Sebab sahabat beriman, setiap kata adalah doa. Orang bijak akan berkata hati-hati dengan kata-kata, karena perkataan sejatinya adalah doa. Hal ini tampaknya hampir disadari oleh semua orang, meski kenyataannya banyak yang hanya sekedar tahu dan tidak mengayominya. Kendati demikian, masih saja banyak yang termakan oleh kata-kata karena apa yang mereka katakan menjadi kenyataan. Sedangkan dalam Islam telah diajarkan kepada seluruh umatnya untuk senantiasa berperangai baik dan mulia. Karena yang demikian adalah cerminan diri kita sebagai seorang muslim dengan keimanan dan ketakwaan yang sesungguhnya, baik dalam urusan berpikir, berperilaku maupun bertutur kata. Ada kalanya di suatu masa tanpa kita sadari, setiap ucapan yang pernah keluar dari diri kita akhirnya menjadi kenyataan. Hal yang demikian bukan terjadi tanpa disengaja, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk senantiasa berkata yang baik saja. Kenyataannya tidak semua orang mampu menjaga setiap kata yang terucap dari mulut mereka, seakan menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat. Terkadang kita telat menyadari bahwa apa yang terjadi pada diri kita saat ini merupakan bagian dari lantunan doa yang telah kita panjatkan, entah doa yang disengaja maupun doa yang tanpa sengaja terselip dalam setiap ucapan kita. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya hamba-hamba yang berbicara dengan kata-kata yang diridhoi Allah Azza wa Jalla tanpa berpikir panjang, Allah akan mengangkatnya beberapa derajat dengan perkataannya itu. Dan hamba-hamba yang berbicara dengan kata yang dimurkai Allah tanpa berpikir panjang,
Allah akan menjerumuskannya ke neraka jahanam dengan kata-kata itu. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan juga Malik. Sesungguhnya sahabat beriman, baik atau buruknya suatu perkara adalah kembali kepada pengucapnya. Bila ucapannya bernilai ibadah, maka ganjaran dan pahala akan menyertainya. Jika bernilai maksiat, maka akan menerima siksa atau bala. Lantas bagaimana jika seseorang mengatakan ingin masuk ke dalam neraka? Sahabat beriman, bukankah ganjarannya begitu mengerikan? Celaka bagi seseorang yang tidak bisa menjaga lisannya. Kasus yang sempat viral beberapa waktu lalu membuat para ulama memberikan pendapatnya. Buya Yahya menyebutkan ucapannya itu adalah sebuah bencana besar jika yang mengucapkannya itu orang Islam, dan hendaknya kita sebagai muslim tidak terima dan juga sedih. Adapun hukum dalam Islam, ucap Buya, jika orang mengucapkan kalimat yang merendahkan surga dan neraka, maka akan menjadikan orang tersebut keluar dari imannya. Ucapan artis tersebut juga bisa dianggap telah melecehkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang dikatakan Buya Yahya digendang sepenarian dengan kata-kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Menurut Al-Qaradawi dalam bukunya berjudul Fatwa Qaradawi, barang siapa mengingkari sesuatu di hukum-hukum Allah, menganggap ringan atau mengolok-olok, maka dia menjadi kafir dan murtad. Hukum-hukum tersebut telah diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dan dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih atau mutawatir, dan menjadi ijma oleh para umat Muhammad dari generasi ke generasi. Maka barang siapa yang mendustakan hal ini, berarti mendustakan Al-Quran dan As-Sunnah. Buya Yahya pun mengatakan Allah akan memudahkan hambanya sesuai dengan tujuannya. Kalau ahli surga akan dimudahkan Allah untuk meniti jalan ke surga, kalau ahli neraka akan dimudahkan Allah meniti jalan neraka. Maka sahabat beriman, berpikirlah sebelum berucap, sebab malaikat mencatat segala perkataan kita. Jangan sampai kita merasakan pedihnya neraka hanya karena ucapan kita yang tak pernah berpikir ketika mengeluarkannya. Pentingnya menjaga lisan dalam Islam. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari bersabda bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Penting untuk menjaga lisan, sebab lisan diibaratkan pisau yang apabila salah menggunakannya akan melukai banyak orang. Di zaman modern sekarang ini, ketajaman lisan kadang juga mewujudkan dalam aktivitas di media sosial melalui status-status yang telah ditulis. Sudah semestinya sebagai umat Islam membuat status di media sosial yang tak menyinggung orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan di antara manusia. Para siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Menjaga lisan sahabat beriman adalah salah satu akhlak yang baik dan menjadi hal yang perlu untuk dibiasakan agar lisan tidak menjadi pisau yang dapat melukai orang lain atau dirinya sendiri. Kita pernah mendengar kalimat talkless do more yang sangat familiar di telinga kita. Kurangi berbicara dan perbanyaklah melakukan sesuatu. Bahkan sahabat beriman menjaga lisan agar tidak berkata kotor adalah sebuah kebaikan. Berkata atau berucap yang mengundang keridhaan Allah namun dia tidak memperhatikan apa yang diucapkan akan mendatangkan kebaikan dari Allah. Dalam riwayat disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ada seorang hamba berbicara dengan satu kata yang mengundang keridhaan Allah, meskipun dia tidak terlalu memperhatikannya, namun dengan sebab satu kalimat itu Allah menaikkan beberapa derajatnya. Dan sungguh ada seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang mengundang kemurkaan Allah, sementara dia tidak memperhatikannya, dengan sebab satu kalimat itu dia terjungkal di dalam neraka jahanam.
Hadis riwayat Bukhari nomor 6478. Sahabat beriman, jangan sampai surga menolak kita hanya karena ucapan buruk terucap dari mulut ini. Semoga semua hal yang terjadi menjadi pembelajaran bagi kita semua agar kita berhati-hati sebelum bertindak apapun itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman, sudah siapkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.